Tapi kalau dilihat dari sini, Napoli seperti menjadi tim yang paling seimbang. Kebobolannya dikit, ngebobolnya masih relatif bagus. Jadi nggak heran Spallettinya, Napolinya Spalletti ini punya peluang besar juga untuk Scudetto. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Serie A. Sebelum gua ngebahas tentang Serie A, gua mau mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Isra Miraj bagi teman-teman tifosi Serie A yang beragama Muslim. Mari kita meningkatkan ibadah dan amal baik kita di hari bersejarah bagi teman-teman kita yang beragama Muslim. Tadi malam ada pertandingan, Napoli menang. Golnya Fabian Ruiz gokil, umpan dari Insigne yang membuka gol. Insigne terlebih dahulu, kemudian di menit-menit super terakhir Insigne asis lewat gol yang katanya si Fabian Ruiz banget. Kalau menurut teman-teman yang selama ini ngikutin Napoli gimana? Emang ciri khas ya, tipikalnya Fabian Ruiz golnya seperti itu ya. Dan dengan gol tersebut artinya Napoli punya poin yang sama dengan Milan. Itu artinya pertandingan minggu depan akan sangat sangat menentukan banget bagi kedua belah tim. Kalau mereka seri dan Inter menang, bisa-bisa mereka berdua memberikan keuntungan bagi Inter. Jadi mereka harus menang salah satu gitu kali ya, daripada Inter yang juara, mendingan salah satu dari mereka. Mungkin berpikirnya seperti itu. Tetapi dari situasi Inter sendiri juga lagi butut banget. Gue sebagai penggemar Inter pun gak yakin bisa menang di partai-partai berikut nih, karena lagi kacrut banget. Tapi gue di Cerewetin Serie A gak hanya mau membahas Inter. Ada beberapa catatan gue karena ini Cerewetin Serie A. Gue mau membahas tentang Serie A. Dan tentu saja yang patut diberikan highlight tersendiri untuk di Serie A minggu ini adalah Vlahovic. Mencetak 2 gol melawan Empoli. Gila emang Vlahovic nih, bahkan usianya masih 22 tahun ya teman-teman ya. Ini masih panjang banget. Menurut gue ini belum penampilan puncaknya dia, tapi emang gila si Vlahovic nih. Tapi di satu sisi gue juga kadang suka gak yakin dengan pemain-pemain muda di Serie A nih, karena suka naik turun gitu ya. Karena nih contoh lagi, sekarang Giovanni Simeone nih, anaknya si Diego Simeone, ini sekarang mencetak hat-trick lawan Venezia. Waktu dulu juga dia sempat bagus, sempat turun lagi, sekarang bagus lagi. Sama kayak Piateknya Fiorentina. Piatek dulu di mana sih Piatek sebelumnya? Genoa ya, yang terus akhirnya dibeli Milan, melempem main ke luar negeri, sekarang balik lagi bagus. Tapi tadi malam Fiorentina akhirnya berhenti catatan baiknya karena dihentikan oleh Sassuolo yang memang lagi bagus. Berardi berarti sekarang sudah mencetak 10 gol dan 10 assist lebih, dan itu menjadi pemain satu-satunya pemain di 5 liga besar top Eropa. Apakah Berardi layak nih teman-teman main di klub besar musim depan? Sayangnya Berardi ini posisinya terpaku di formasi yang pakai 3 penyerang. Dia mainnya kidal dan di sisi kanan kayak Politano. Kayaknya digeser-geser dikit langsung performanya nggak jelas gitu ya, ditaruh di dia sebetulnya kayak Chiesa juga gitu, kayak Mbappe yang bisa ditaruh di penyerang tengah, penyerang kiri. Cuma memang dia terlalu sangat optimalnya di sisi sebelah kanan kayak Politano, kidal tapi mainnya di sisi kanan kayak Arjen Robben gitu ya. Bisa nggak taruh di penyerang tengah? Bisa sih bisa, tapi nggak optimal. Dijadiin penyerang yang main 2 penyerang juga nggak optimal juga. Jadi Inter jangan berharap beli Berardi. Dari zamannya Spalletti, Pioli yang mainnya jelas-jelas pakai 3 penyerang aja dia nggak kebeli, apalagi Simone Inzaghi yang pakai 2 penyerang, udah pasti dia nggak kebeli. Mungkin dia bisa juga ke Milan. Ngomong-ngomong pemain yang akan pergi di musim depan, menurut gue salah satunya yang akan pergi kayaknya pemain-pemain Lazio nih. Tersandung Lazio, banyak pemain yang sepertinya kurang cocok dengan gaya permainannya Sarri, bukan karena jelek. Kalau menurut teman-teman siapa nih pemain Lazio yang musim depan akan terpaksa dijual demi mendapatkan ruang dan dana untuk mendukung permainan Sarri? Kayaknya Lazio kecil kemungkinan jual Sarri deh, karena siapa lagi yang mau ngelatih Lazio ini untuk pelatih berbakat, kecuali musim depan atau Inzaghi dilepas Inter gitu ya, karena ya sudahlah, Inzaghi ternyata nggak bisa bawa Scudetto atau ngelepas
Scudetto dengan sia-sia gitu setelah memimpin di pertengahan musim. Mungkin bisa aja kalau tahu-taunya si Zhang memilih ngelepas Inzaghi terus Inzaghi balik ke Lazio. Tapi kayaknya Lotti itu sudah benci sama Inzaghi juga, jadi tetap mempertahankan Sarri dan akan mencari pemain yang kompatibel dengan kebutuhannya Sarri. Kalau menurut gua si siapa tuh yang bek kanannya yang dulu di zamannya Inzaghi bagus tuh Lazzari ya, kayaknya tuh bakal pergi. Kemudian kalau Milinkovic-Savic mungkin enggak sih ya. Cuma kalau dia Milinkovic-Savic juga udah saatnya main di Liga Champions sih. Mungkin dia bisa pergi ke Juve, mungkin akan ngincer Juve pasti butuh pemain. Tetapi karena Juve udah menghabiskan uang cukup banyak di winter mercato ini, beli Vlahovic dan Zakaria yang ternyata kembali cedera. Kayaknya Juve udah nggak punya dana lagi untuk belanja terlalu jor-joran di musim panas nanti. Nggak tahu kalau teman-teman Juventus ini gimana nih pendapatnya? Apakah Juve masih punya budget lagi untuk belanja jor-joran? Juve parah banget cederanya, sih Mekani cedera, Zakaria juga cedera lagi, udah habis-habisan. Kemudian Sassuolo menang, Roma juga menang. Zaniolo sampai babak belur dia posting dramanya. Zaniolo ini lagi dibahas juga oleh media-media Italia yang kemungkinan besar ke Juventus. Zaniolo udah mulai nge-follow nge-likein postingannya Vlahovic. Tapi gue nggak ngebayangin kalau Zaniolo masuk tapi Dybala nggak keluar nih, karena kidal-kidal semua nih. Vlahovic kidal, Dybala kidal, Zaniolo kidal. Udah gitu Zaniolo sama Dybala tukang cedera. Kayaknya Zaniolo masuk itu kalau Dybala cabut. Iya sih, nggak mungkin Zaniolo dan Dybala ada dalam satu tim yang sama karena sama-sama kidal, sama-sama tukang cedera dan bermain di posisi yang sama. Gua nggak tahu kalau analisis teman-teman bagaimana. Tetapi media-media Italia sudah sangat mengaitkan Zaniolo berduet dengan Vlahovic di musim depan. Wow, seru banget nih Serie A musim depan sepertinya ya teman-teman ya. Kabar menarik lainnya adalah kalau dilihat-lihat nih, Sky Sport kemarin lagi bahas tentang Inter nih. Mohon maaf ya, agak Inter banget. Kenapa? Karena Inter tuh cetak banyak peluang, cetak banyak shot, tapi kok golnya melempem parah. Kalau menurut statistik ternyata begini teman-teman. Coba kita lihat bareng-bareng ya. Ini kalau dari gambar ini, kalau yang tegak lurus semakin ke atas itu berarti peluang kebobolan ya dari setiap pertandingan tuh semakin tinggi di setiap pertandingannya ya. Kalau semakin ke bawah, peluang kebobolannya semakin rendah. Artinya musuh tuh kesulitan mencetak gol, kesulitan menciptakan peluang di gawangnya tim tersebut gitu ya. Jadi 0,5 itu berarti ya kemampuan mencetak golnya tuh, kebobolannya tuh bahkan di bawah 1. Nah, kalau yang kiri ke kanan, semakin ke kanan itu kemampuan mencetak gol, menciptakan peluang, shot on goalnya semakin tinggi di setiap pertandingannya. Coba lihat Inter. Dia ke kanan mentok, paling kanan ya. Artinya tim yang paling gampang membuat peluang, paling gampang mencetak tendangan, itu Inter. Tapi konversi ke golnya 0 bro, lagi jelek-jeleknya. Lalu semakin ke bawah, itu berarti kan tadi gue bilang semakin kecil tingkat kebobolannya. Nah Inter juga di bawah-bawah banget, pertahanannya nggak buruk-buruk banget, bahkan masih sejajar lah tuh sama Milan, sama Juve. Tapi kalau dilihat dari sini, Napoli seperti menjadi tim yang paling seimbang. Kebobolannya dikit, ngebobolnya masih relatif bagus. Jadi nggak heran Napolinya Spalletti ini punya peluang besar juga untuk Scudetto. Dan gue kalau nggak Inter, gue Napoli aja deh dibandingin Milan sama Juve. Kalau menurut teman-teman skuadnya Napoli gimana? Kalau menurut gue sejauh ini skuadnya Napoli paling berimbang sih, dari kemampuan menyerang dan pertahanannya emang paling gila. Paling lemah Salernitana nih ya, kebobolan dan mencetak golnya selalu di mencetak golnya di cuma 1 gitu ya, di bawah 1, bahkan kebobolannya di atas 2, parah banget. Itu kalau dari statistiknya. Lalu nanti di tengah pekan nanti akan ada klasemennya dulu. Napoli dan Milan 57, Inter 55, poinnya 55, tapi ada 1 pertandingan cadangan. Kalau menang berarti ya cuma beda 1 poin. Kalau kalah, waduh, gawat. Inter masih ada menyisakan pertandingan big match lawan Juve, Milan ada lawan Napoli. Tetapi di balik itu Napoli atau Milan ya masih ada lawan Lazio. Gue lihat ini dulu deh. Di pertengahan pekan nanti akan ada Coppa Italia, Inter lawan Roma. Inter lawan Milan. Ngeblank otak gue gara-gara lagi Om Rico nih gue. Inter lawan Milan.
derby di Coppa Italia. Ada yang dengar suara es krim lewat depan rumah gue. Nah, Milan kondisi fokus fisik dan mentalnya lagi terganggu banget nih setelah 2 pertandingan juga seri, di midweek nanti derby, dan di akhir pekan akan menghadapi Napoli. Jadi fokus mereka akan terbagi banget nih. Parah banget. Mereka akan sangat kelelahan banget di pekan ini karena terbagi fokusnya. Dan bukan cuma di derby yang leg pertama, di derby leg kedua, oh ini ternyata Milan. Di 20 April nanti mereka akan ketemu Inter lagi. Setelah itu mereka akan ketemu Lazio. Lazio ya, walaupun masih inkonsisten nih sama dengan Roma, 2 klub ibu kota Italia memang lagi inkonsisten, tetapi tetap aja lah ada Immobile dan Sarri itu jaminan perlawanan sengit. Jadi Milan ada 2 leg derby di Coppa Italia, dan setelah itu di leg pertama mereka menghadapi Napoli, di leg kedua mereka akan menghadapi Lazio. Sangat berat. Lalu bagaimana dengan Juventus? Juventus akan menghadapi Fiorentina di midweek nanti, di pertengahan pekan nanti. Setelah itu mereka akan lawan Spezia. Relatif gampang, tapi ingat Spezia juga pernah ngalahin Milan. Ini Thiago Motta yang mendapatkan penghargaan Manager of the Month. Kalau Manager of the Month dapat itu nggak sih? Dapat apa namanya? Card gitu nggak sih? Card kayak gini nih. Kalau pemain kan dapat tuh pemain of the month. Nah, teman-teman nih kalau ada yang mau bikin kayak gini, bisa pesan ke Zootcard ya. Ada di Instagram, ntar gue masukin di kolom deskripsi, juga ada di Tokopedia. Kalau teman-teman beli dapat diskon 10% dengan menggunakan kode voucher khusus untuk penonton Cerewetin Inter. Ntar ada kode vouchernya gue cantumin juga ya teman-teman. Cakep banget ya ini. Gue belum bikin buat ininya aja nih. Papan buat masang di belakangnya. Jadi mohon maaf belum gue pasang, gue taruh di sini dulu biar terhindar dari debu dan senggolan-senggolan yang membuat jatuh. Jadi gue taruh di meja gue. Oke, balik lagi. Di leg kedua nanti Juventus lawan Fiorentina. Fiorentina ini Piateknya juga lagi on fire, cuma kemarin di Liga kalah lawan Sassuolo. Di leg keduanya gimana ya, Juve Fiorentina itu ada di 21 April, 1 hari setelah leg kedua derby Coppa. Setelah itu Juve akan menghadapi Sassuolo. Juga tim-tim, nah ini nih di paruh kedua Serie A ini tim-tim makin gak jelas nih. Ada tim yang tadinya peringkat bawah, tim yang menengah ke bawah itu malah sulit banget dikalahkan dan bahkan bisa menang nih, kayak Sassuolo yang kemarin ngebantai Inter 2-0. Sekarang juga kemarin ngalahin Fiorentina. Nah, Juve setelah lawan Fiorentina di leg kedua Coppa Italia akan menghadapi Sassuolo. Jadi Juve juga pasti fokusnya akan terbelah. Terlebih Juve masih ada peluang lolos ke Liga Champions karena lawannya Villarreal. Inter sementara nggak kayak Inter kan. Inter kayaknya udah ngelepas lawan Liverpool lah, udah nggak ada harapan secara mentalitas dan psikologis, udah berat. Sementara Juve masih berharap melaju jauh di Liga Champions, terlebih lawannya Villarreal yang masih lebih mudah dibandingkan Liverpool ya, dibandingkan lawan Liverpool. Jadi fokus Juve pasti masih terbelah menjadi 3, Liga Champions, Serie A dan Coppa Italia, dan mereka di leg kedua lawan Fiorentina masih lawan Sassuolo dan mereka masih ada ngelawan Inter. Kalau menurut teman-teman Serie A gimana nih? Berat nggak perjalanan Juve? Kalau di Coppa Italia cenderung dapat lawan yang lebih mudah dibandingkan Inter dan Milan. Dan Milan yang paling lagi empot-empotan banget setelah lawan Inter, kemudian lawan Napoli. Setelah ngelawan Inter lagi, habis itu lawan Lazio. Tapi inilah yang menjadi menarik di Serie A paruh kedua ini. Semua tim yang tim papan bawah jadi melejit banget, tim papan atas jadi melempem banget. Dan dari statistik, tim yang paling komplit dari kemampuan menyerang dan bertahannya ternyata adalah Napoli. Dari gue segini dulu, sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you, sehat selalu untuk teman-teman semua. Cerewetan.